Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan saya Natasha dari Kaikoura New Zealand. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini, Senin 15 Juli 2024. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Senin 15 Juli 2024. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikuti Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, bacaan hari ini terdengar asing dan tidak mudah dipahami. Sebagai umat Katolik, kita telanjur mengenal Yesus sebagai pribadi yang penuh kasih, lembut hati, murah hati, dan penyayang. Para pewarta, termasuk saya sebagai katekis dan pemandu lingkungan, disadari atau tidak, telah menampilkan karakter Yesus sebagai gambar Allah secara tidak seimbang. Berat sebelah. Kita lebih senang mewartakan Yesus yang mengampuni, tetapi tidak mengenalkan Yesus yang adil. Artinya, Yesus bisa menghukum yang salah. Kita lebih suka mewartakan Yesus yang murah hati, tetapi tidak mengajarkan bahwa ia juga penuntut
dan bisa marah. Bahkan sampai memilih cambuk. Dengan katekese dan pewartaan seperti itu, sulit kita memahami bahwa Yesus menyatakan diri datang bukan untuk membawa damai di bumi, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu kata Yesus. Kata-kata itu mirip yang ditulis dalam kitab Nabi Mika bab 7 ayat 6. Demikian. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kata-kata tersebut diucapkan Nabi Mika berkaitan dengan situasi kemerosotan moral atau akhlak Israel. Lalu, apakah Yesus mengucapkan kata-kata tersebut juga dalam konteks yang sama? Rupanya tidak. Yesus memang telah menjadi sebuah tanda yang menimbulkan perbantahan. Itu sudah dinubuatkan oleh Simeon dalam Injil Lukas bab 2 ayat 34. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Meskipun Yesus tidak menghendaki, kenyataannya tak terhindarkan. Ia menimbulkan perbantahan dan semua yang telah disebutkan di atas. Itu terjadi karena Yesus menuntut dengan keras setiap orang yang memilihnya. Setiap orang yang mau mengikuti dia mesti total, radikal, dan tidak setengah-setengah. Hal itu dengan tegas dikatakan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya. Yesus menuntut pengorbanan para murid bahkan sampai korban nyawanya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini lebih keras daripada ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Seperti disebutkan dalam Matius bab 8 ayat 22. Juga setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dituliskan dalam Injil Lukas bab 9 ayat 62. Ketika tuntutan Yesus amat keras, tuntutan totalitasnya mentok sampai nyawa, bagaimana kita sebagai pewarta mesti mewartakannya? Rasanya sekarang itu tinggal cerita heroik, cerita dramatis era kemartiran gereja perdana. Jangan-jangan saya dan Anda saat mencoba membuat penafsiran kontekstual untuk pewartaan zaman ini malah jatuh mereduksikannya. Kita memang harus sungguh merenung, bertanya pada Yesus,
Jangan tergesa-gesa membuka mulut sekedar omong saleh untuk mengajar umat sederhana yang mungkin malah lebih saleh dari kita. Saya tiba-tiba ingat peristiwa yang sempat jadi perbincangan di kampung kami. Satu keluarga yang tinggal tak jauh dari rumah saya sempat ramai jadi perbincangan. Anak sulung dalam keluarga itu perempuan bertengkar berkepanjangan dengan ibunya. Mereka bukan keluarga Katolik. Anak perempuannya itu mau menjadi Katolik. Ibunya menentang keras. Puncak konfliknya, si ibu tidak mau lagi menerimanya sebagai anak kalau ia tidak patuh. Ayahnya amat sedih, namun ia bisa menerima keputusan anaknya. Biar ikut pelajaran di gereja saja ya, tidak usah ikut pelajaran di rumah jenengan supaya tetangga-tetangga tidak tambah heboh, katanya kepada saya. Saya mengiyakan. Ikut Yesus memang butuh niat kuat. Apakah pemisahan seperti ini yang dimaksud oleh Yesus? Kita berdoa. Semoga Tuhan menolong kita untuk sanggup memenuhi tuntutannya. Semoga kita semua makin diteguhkan dalam iman, dikuatkan dalam pengharapan, dan disemangati dalam mengasihi. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Senin 15 Juli 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warindra atas renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.